Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi yang saya hormati Dewan Juri. Saya pembicara satu tim pro posisi pada pagi hari ini akan mendefinisikan, membatasi, dan menjelaskan alur perdebatan kita pada pagi hari ini. Dewan Juri yang saya hormati, kami mendefinisikan teknologi sebagai alat yang dapat membantu dan mengubah kehidupan atau tatanan masyarakat. Di mana teknologi Lano sendiri adalah teknologi yang membantu orang tua untuk memonitor dan menjaga putra-putri mereka sendiri. Dewan Juri yang saya hormati, problematika parenting dan pengasuhan anak menjadi hal yang tengah gencar-gencarnya terjadi di era modernisasi. Terlebih lagi di era globalisasi dan digitalisasi di mana pastinya semua orang tanpa terkecuali akan merasakan dampak dan perubahannya. Dewan Juri yang saya hormati, variabel yang kita bahas pada pagi hari ini adalah anak, terutama di jenjang anak-anak sampai remaja di bawah 17 tahun. Di mana kita tahu anak dan remaja adalah variabel yang masih sangat mudah terpengaruh atau bahkan terguncang oleh kondisi dunia yang sudah saya singgung tadi, yaitu era globalisasi dan era digitalisasi. Maka dari itu, teknologi Lano ini bisa digunakan oleh orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dari bahaya dan bahkan bisa lebih memahami anak mereka sendiri. Dan ada 3 argumen yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah keamanan dan perlindungan anak sendiri. Yang kedua adalah menjaga kedekatan antara hubungan anak dan orang tua. Dan yang ketiga adalah orang tua bebas memilih. Argumen saya yang pertama adalah keamanan dan perlindungan anak. Dewan Juri yang saya hormati, kita semua tahu bahwa orang tua berhak atas perlindungan dan keselamatan anaknya mereka masing-masing. Dan dalam konteks MOSI ini, orang tua bisa memantau kondisi anak mereka masing-masing melalui teknologi Lano ini. Kami percaya bahwa MOSI ini sangat bisa dijalankan. Mengapa? Anak adalah individu yang rentan, Dewan Juri yang saya hormati, apalagi di bawah usia legal 17 tahun. Dengan dunia digitalisasi dan globalisasi yang sedang gencar-gencarnya terjadi, keamanan anak menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, apalagi sebagai orang tua. Menurut data, angka depresi, stres, dan gangguan kesehatan mental lainnya meningkat pada anak dan remaja di zaman ini, Dewan Juri yang saya hormati. Sedangkan kita tahu bahwa remaja dan anak masih sangat rentan dan rapuh emosi dan keadaan mentalnya dibanding orang dewasa. Dewan Juri yang saya hormati, teknologi Lano ini memberikan orang tua kewenangan dan membantu mereka memahami dan bisa memberikan pendekatan yang halus. Dan langkah ini adalah langkah preventif untuk mencegah hal-hal buruk terjadi pada anak kita. Lalu mungkin tim oposisi akan mengatakan bahwa teknologi Lano ini akan mencoreng hak asasi manusia dikarenakan orang tua akan mengetahui segalanya tentang anak mereka, tentang pikiran, kepribadian, atau bahkan perasaan mereka. Namun Dewan Juri yang saya hormati, benar anak memang punya kebebasan, namun tim kami tetap menginginkan keamanan untuk anak dan remaja di bawah 17 tahun dibandingkan kebebasan mereka semata. Argumen saya yang kedua adalah menjaga kedekatan antara hubungan anak dan orang tua. Di era ini, kita sering melihat kasus-kasus di mana anak ditelantarkan oleh orang tuanya, atau mungkin kita sering mendengar bahwa anak hanyalah hasil kawin dari kedua orang tua mereka sendiri. Dan walaupun era sudah berkembang, tetap banyak sekali orang tua yang masih menyepelekan kondisi mental anak mereka sendiri. Dan tidak semua anak memiliki pegangan atau orang yang dipercaya lagi selain lingkungan keluarga mereka sendiri. Sedangkan Dewan Juri yang saya hormati, teknologi Lano ini memberitahu orang tua akan pikiran, kepribadian, dan perasaan anak mereka, sehingga orang tua bisa menjadi lebih dekat kepada anak mereka sendiri dan memperbaiki kasus-kasus keluarga yang tidak rukun di dunia ini. Dewan Juri yang saya hormati, dan menjaga kedekatan antara hubungan anak dan orang tua ini selaras dengan argumen saya yang pertama, yaitu menjaga keamanan dan perlindungan anak kita sendiri. Karena pada nyatanya, pada data yang ada, kondisi mental anak dan remaja di zaman ini lebih buruk dibandingkan 20 tahun, 30 tahun ke belakang. Dan banyak remaja yang bahkan bunuh diri atau menghabisi diri mereka sendiri dikarenakan kesehatan mental mereka yang diacukan oleh orang tua mereka. Dan Dewan Juri yang saya hormati, teknologi Lano ini adalah langkah preventif sekali lagi untuk menjaga anak dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan argumen saya yang terakhir atau yang ketiga adalah orang tua tetap bebas memilih. Teknologi Lano bersifat tidak wajib digunakan dan ditanam oleh orang tua ke anak mereka. Dan bahwa dalam konteks kebebasan,
orang tua tetap memiliki kewenangan atas anak mereka sendiri. Dan Dewan Juri yang saya hormati, kita semua tahu bahwa setiap keluarga pasti punya aturan di keluarganya atau rumahnya sendiri. Sehingga teknologi Llano ini tidak melanggar hak asasi manusia sama sekali. Dan bahwa teknologi Llano ini tidak mempengaruhi dunia, dan dunia ini bukanlah dunia distopia di mana semua aktivitas individu bisa dikontrol oleh individu lain yang lebih besar. Dewan Juri yang saya hormati, saya sebagai pembicara satu tim proposisi menyatakan setuju pada mosi pagi hari ini, dan terima kasih.